Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tata cara pembuatan daftar usul penilaian angka kredit atau DUPAK bagi jabatan fungsional guru PNS. Dengan harapan semoga dengan adanya video ini, sahabat guru dimanapun berada bisa terbantu dan dapat secara mudah membuat daftar usul penilaian angka kredit. Baik, bagaimana caranya? Ikuti tutorial ini sampai selesai. Pertama-tama yang perlu dipahami adalah pembuatan DUPAK idealnya dibuat setiap tahun. Tidak hanya ketika mau mengajukan kenaikan pangkat saja. Walaupun yang sudah terbiasa pembuatan DUPAK itu manakala ketika mau mengajukan kenaikan pangkat. Namun semoga dengan pemahaman ini kita bisa membuat atau mau menyiapkan DUPAK itu setiap tahun. Yang kedua, yang perlu kita pahami, sebelum penyusunan DUPAK, teman-teman harus menyiapkan yang pertama, PAK lama. Mengapa PAK lama harus ada? Karena nanti kita akan mengentry jumlah nilai yang tertera pada PAK lama yang kemudian kita entry di DUPAK yang kita usulkan pada tim penilai. Yang kedua, berkas yang harus ada adalah penilaian kinerja guru atau PKG. Bagi teman-teman yang menjabat sebagai kepala madrasah atau wakil kepala madrasah, maka harus ada PKKM atau PKWKM. Yang ketiga, sasaran kinerja pegawai yang dibuat setiap awal tahun. Yang keempat, jangan lupa juga kita harus menyiapkan SK kenaikan pangkat terakhir, karena untuk mengetahui TMT terakhir kenaikan pangkat teman-teman semua. Oke, perlu diperhatikan bahwa format PAK lama adalah sebagai berikut. Jika penilaian terakhir di bawah tahun 2015, maka teman-teman guru harus menyiapkan PAK in passing. PAK in passing ini menunjukkan perubahan format nilai. Tapi bagi yang 2015 ke atas, penilaiannya 2015 ke atas, maka Bapak Ibu semua cukup menggunakan PAK lama. Selanjutnya harus ada PKG. Format PKG seperti ini menunjukkan ada rentang nilai dari angka 1 sampai dengan 4. Kemudian, mengapa SKP harus disiapkan? Ini untuk mempermudah kita untuk menyalin atau mengetahui nilai angka kredit yang sudah dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap tahun. Bagi teman-teman, kalau 4 berkas tersebut sudah ada, maka kita akan langsung menyusun atau membuat daftar usul penilaian angka kredit. Baik teman-teman, inilah format daftar usul penetapan angka kredit guru yang sudah biasa kita isi. Namun semoga dengan kita bersama-sama belajar, kita semakin paham dan bisa membuat secara mandiri. Format ini berdasarkan dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional tertanggal 6 Mei 2010. Pertama-tama kita isi di kolom yang warna kuning. Perlu dipahami bahwa yang perlu diisi adalah yang berwarna kuning. Kita cukup mengisi di kolom yang berwarna kuning. Ini diisi dengan nomor,
A few moments later. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya isi. Dimulai dari nomor, instansi, masa penilaian, kita isi misalnya 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2020. Masa penilaian ini berdasarkan masa penilaian terakhir. Jadi ini masa penilaian terakhir adalah 31 Desember 2014. Jika ternyata PAK lama dari teman-teman semua itu terakhirnya di bulan Juni, maka masa penilaian ini diawali di bulan Juli, 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juni 2020. Jadi nanti disesuaikan dengan PAK lamanya. Diisi dari keterangan perorangan, dari nama, NIP, NUPTK, nomor seri dan sebagainya. Dan ini bisa dilihat dari SKKP terakhir. SKKP terakhir, TMT-nya berapa? Masa kerjanya juga diisi berdasarkan dari SKKP terakhir. Jangan lupa juga mengisi identitas kepala madrasah bagi yang berada di Satker. Bagi yang DPK maka cukup diisi dengan identitas pengawas masing-masing, terdiri dari nama, NIP, NUPTK, pangkat golongan, dan TMT pangkat. Kalau teman-teman semua sudah mengisi data diri sampai ke identitas kepala madrasah atau identitas pengawas, maka kita menuju ke pengisian. Kita lihat di unsur yang dinilai, dari unsur utama sampai unsur penunjang. Sekali lagi, Bapak Ibu semua, yang perlu diisi adalah hanya yang berwarna kuning saja. Pertama, kita mengisi di kolom instansi pengusul, bagian kolom yang tertulis lama. Ini bisa ditulis dari PAK lamanya, makanya tadi harus disiapkan PAK lamanya. Contoh, ini adalah PAK lama. Jadi yang diisi adalah yang bagian sini saja, bagian jumlah terakhir di PAK lama, dari unsur utama, pendidikan, proses pembelajaran sampai dengan unsur penunjang. Oke, kita salin ini dari angka 100 sampai angka 40, dan kita pastikan jumlah akhir, jumlah unsur utama dan penunjang itu harus sama di dupaknya. Baik, kita praktekkan. Contoh tadi, unsur utama pendidikan adalah 100, maka di sini akan muncul jumlah dari angka ini mengikuti pelatihan prajabatan. Ini diperuntukkan bagi CPNS. Yang kedua, kita isi pembelajaran, jumlah pembelajaran, jumlah totalnya berdasarkan dari PAK lama tadi 322,626. Kita cari lagi yang warna kuning saja, melaksanakan pengembangan diri. Ini nilainya 10. Ini nanti nilainya disesuaikan dengan PAK lama Bapak Ibu semua. Jangan mengikuti saya. Publikasi ilmiah nilainya 9. Karya inovatif 0. Nggak usah diisi kalau 0, nggak usah. Jumlah unsur utama 441626. Jumlah unsur penunjang 40,14. Maka akan didapatkan nilai akhir 481766. Ini dipastikan dengan angka kredit PAK lamanya harus sama. Baik, kita lihat dulu, pastikan 481766. 481766 ini sudah sama. Jadi ini akan menjumlah secara otomatis, menyalin dari PAK lama, di entrykan di dupak Bapak Ibu semua. Kalau sudah diisi dari PAK lama, kita menuju pengisian yang baru.
Sekali lagi, cukup isi yang berwarna kuning saja. Dimulai dari unsur utama pendidikan. Jika Bapak Ibu mengikuti pendidikan S2 dan sudah ijazahnya sudah keluar, maka diisi di sini sudah bagian kanan sudah ada nilainya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir jika tidak tahu nilai angka kreditnya berapa, di sini sudah ada. Contoh, Bapak Ibu mengikuti S2 sudah keluar ijazahnya linear dengan ijazah S1-nya, maka diisi dengan 50. Ini ada 50, tinggal diisi aja 50. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran. Ini kita bisa lihat dari mana? Dari SKP yang Bapak Ibu sudah disiapkan. Contoh SKP-nya adalah ini. Nah, di sini di SKP muncul angka kredit, maka yang angka kredit di sini dipindahkan ke bagian sini. Angka kredit itu bersifat tahunan, maka jika Bapak Ibu mengisi di dupaknya 4 tahun contoh 4 tahun, maka cukup dikalikan 4, atau jika berbeda maka ditambahkan saja. Contoh di sini kita 4 tahun, 1950 kali 4 tinggal sama dengan 19,50 kali 4. Ini jika 4 tahun. (78). Ini akan otomatis 78. Sekali lagi, ini diambil dari SKP Bapak Ibu semua. SKP ini. Atau kita praktek aja biar nggak bingung, pakai yang tahunan saja. Disesuaikan SKP-nya. Ini 19,5. Jadi ini tadi manakala 4 tahun tinggal dikalikan 4 saja, atau kalau nilainya berbeda tinggal ditambahkan saja. Ini diisi bagi yang melaksanakan proses bimbingan. Ini bagi kepala madrasah. Jadi bagi guru mapel cukup ngisi di sini. Oke. Di kolom pengembangan keprofesian ada mengikuti diklat. Jadi di SKP-nya tidak ada. Kita lihat lagi. SKP hanya mengikuti kegiatan kolektif guru. Kita isi mengikuti kolektif guru. MGMP 4 paket. Contoh di sini 0,6. Kemudian menjadi pengawas. Ini cukup diisi berdasarkan Bapak Ibu yang di SKP. Contoh diklat ada diklat yang berapa jam, 30 sampai dengan 8 jam satu kali, ikuti 1 kali, kan nilainya 1. Ini publikasi ilmiah. Makalah juga, ini ada semua laporan KTI, laporan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri
filenya sudah saya siapkan di deskripsi, bisa di-download. Ini ada karya inovatif. Jumlah unsur utama 71. Sekarang kita lihat unsur penunjangnya. Unsur penunjang adalah yang bagian ini, pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang diampunya. Ini bisa mendapatkan nilai. Contoh untuk yang S2 yang tidak linier dengan bidang yang diampunya, contoh ini nilai 10. Sebagai contoh saja. Dua ini unsur penunjang melaksanakan kegiatan menjadi anggota aktif PGRI. Contoh di sini kita anggota PGRI. Nilainya 1. Menjadi anggota kegiatan pramuka. Contoh jadi anggota ini 0,7. Maaf nih, ada kesalahan. Ini menjadi anggota pengurus PGRI aktif, nilainya 1. Oke, maka akan ke jumlah. Dari unsur utama ada nilai 72.850. Nanti Bapak Ibu tinggal print. Di sini sudah muncul kepala madrasahnya, nama. Jangan lupa di situ tempat pengajuan Slawi. Tanggalnya contoh tanggal 12 Januari 2021. Maaf, ini diganti aja menjadi teks. Muncul di sini. Ini tinggal Bapak Ibu print, cetak. Sebelum cetak diteliti kembali, barangkali ada item-item yang masih perlu diisi. Jadi ini ya, contoh saja. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa download file Excel ini, bisa dipelajari kembali. Dan nanti dupak ini akan muncul sebagaimana yang kita ajukan ke tim penilai dan akan keluar seperti ini. Jadi ini sudah menjadi bukan dupak lagi, tapi sudah menjadi pak. Nanti akan muncul semua dari pak lamanya dengan pak baru. Ini pak lama, ini pak baru yang tadi Bapak Ibu ketik, entry dari pendidikan, unsur utama pendidikan, pembelajaran. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video tutorial lainnya di channel ini. Mohon maaf, terima kasih.